Anda kembali di Ayu Sudaya, pemirsa. Banjir merendam ruas Jalan Bujana Tirta, Pisangan Timur, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ya, jalan sempat ditutup akibat banjir hingga pengendara motor terpaksa menghentikan kendaraannya. Ya, pemirsa, imbas terendam banjir, ruas Jalan Bujana Tirta, Pisangan Timur, Pulau Gadung tidak dapat dilalui oleh pengendara. Sejumlah sepeda motor yang memaksa menerjang banjir mengalami mati mesin. Banjir disebabkan tingginya curah hujan yang turun dan buruknya drainase di jalan tersebut hingga air melimpah ke jalanan. Dan banjir ini juga membuat aktivitas pekerja terganggu. Bisa banjir juga merendam kawasan Dan Mogot, Jakarta Barat. Dan untuk mengetahui informasi terbaru, kita sudah tergabung dengan rekan Dilami Aulia di Dan Mogot, Jakarta Barat. Selamat pagi Dilami, bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, selamat pagi Togi, Yasmin dan juga pemirsa. Akibat hujan deras yang melanda sejak Rabu malam hingga Kamis dini hari menyebabkan sejumlah kawasan di Jakarta ini terendam banjir. Salah satunya yakni di tempat saat ini saya menggambarkan, yakni di halte Taman Kota, Jalan Dan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat, di mana kalau untuk saat ini banjir menggenang kawasan ini dengan ketinggian 15 hingga 30 cm sejak Kamis dini hari. Dan ini juga menyebabkan sekitaran jalanan Dan Mogot, terutama dari halte Taman Kota menuju ke Jembatan Gantung, lumpuh dan juga tersendat ya Yasmin dan juga pemirsa. Namun kalau dibandingkan dengan 1 jam yang lalu untuk arus lalu lintas sekarang sudah mulai dapat kembali berjalan. Nah, memang kalau di sisi sebelah kiri ini cukup dalam ya untuk genangan dari banjir itu sendiri sekitar 30 cm. Sehingga mau tidak mau kendaraan roda 2 maupun roda 4 dapat melintas, namun harus mengambil sisi kanan begitu ya, karena tadi kami juga sempat melihat ada sejumlah kendaraan seperti motor yang memaksakan untuk jalan, namun akhirnya terjebak di tengah banjir begitu ya karena mati mesin, sehingga dari para masyarakat atau pengendara ini harus mendorong motor mereka. Nah, tadi juga sempat banyak sekali motor-motor yang memutuskan untuk memutar balik atau memutar arah dari arah Jalan Dan Mogot ini menuju ke arah Grogol, karena kalau dipantau dari arah Jalan Dan Mogot menuju ke Kalideres ini banjirnya sepanjang 3 km atau cukup panjang begitu ya, sehingga banyak dari pengemudi yang merasa tidak percaya diri akhirnya memutar balik kendaraan. Nah, Yasmin, kalau misalnya dibilang memang banjir di kawasan sekitaran Dan Mogot ini memang kerap kali terjadi karena adanya luapan dari Kali Mukerfart di kawasan Jakarta Barat, sehingga akibat luapan banjir kembali melanda sejumlah kawasan ya. Tentu ini juga merupakan jam-jam rawan atau jam sibuk begitu, terlebih di jam 7 hingga jam 10 hari ini, sehingga memang untuk Anda pemirsa yang berada atau melewati Jalan Dan Mogot ke arah Kalideres ini diharapkan untuk berhati-hati karena banjir yang memang masih terjadi atau menggenang di kawasan ini. Kembali ke Yasmin dan juga Togi. Hujan deras yang mengguyur Kota Bekasi sejak dini hari tadi mengakibatkan banjir, salah satunya di perumahan Villa Indah Permai, Bekasi Utara. Banjir dengan ketinggian hampir 1 meter ini mengganggu aktivitas warga. Banjir merendam Villa Indah Permai, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi.
Genangan air menutup akses jalan di beberapa RT di RW 36 dengan ketinggian air mencapai hampir 1 meter. Kondisi ini membuat aktivitas warga terganggu, terutama warga yang hendak berangkat kerja maupun anak-anak yang akan menuju sekolah. Meski demikian, sejumlah pengendara nekat menerobos genangan air. Akibatnya, sejumlah sepeda motor mogok dan terpaksa didorong keluar dari banjir. Warga berharap banjir segera surut dan pemerintah daerah dapat segera mencari solusi dalam penanganan banjir. Sementara itu, ratusan rumah warga di Kampung Lebak, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir setelah Kali Bekasi meluap menerima kiriman air dari Kabupaten Bogor. Ketinggian air yang mencapai lebih dari 1,5 meter memaksa warga mengungsi usai alarm early warning system berbunyi. Luapan terjadi setelah Kali Bekasi menerima kiriman air dari wilayah Kabupaten Bogor yang membuat tinggi muka air naik dengan cepat. Alarm early warning system yang berbunyi keras membuat warga langsung bergegas mengungsi ke musola dan tempat aman terdekat. Sementara sebagian warga lainnya memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka sambil menunggu air surut. Untuk mengetahui informasi terbaru, kita sudah bergabung dengan rekan Rahmat Hidayat di perumahan Villa Indah Permai, Bekasi. Selamat pagi Rahmat, seperti apa kondisi di sana saat ini? Ya, Yasmin, dapat kami laporkan intensitas hujan yang cukup tinggi di Kota Bekasi sejak Rabu malam hingga Kamis pagi ini membuat sejumlah perumahan yang ada di Kota Bekasi terendam banjir. Salah satunya yang dapat kami laporkan yaitu di perumahan Villa Indah Permai, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Sejauh ini ketinggian air pun masih mencapai antara 30 cm hingga 50 cm. Bahkan sejumlah sekolahan yang ada di perumahan ini pun ikut diliburkan. Untuk mengetahui pasti kondisi banjir yang ada di perumahan Villa Indah Permai ini, kami pun akan mengajak pemirsa melihat secara langsung kondisi banjir yang ada di perumahan ini. Ya, beginilah kondisi banjir yang ada di perumahan Villa Indah Permai, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Sejauh ini kondisi air pun semakin meningkat seiring dengan intensitas hujan yang kian meningkat. Sejak berdasarkan data yang kami dapat dari pihak BPBD Kota Bekasi, sedikitnya terdapat sejumlah titik-titik banjir yang merendam perumahan warga. Selain di perumahan Villa Indah Permai ini, banjir titik yang terparah itu ya ada di Kampung Lebak, Teluk Pucung, Bekasi Utara. Untuk saat ini kondisi di Kampung Lebak itu pun mencapai 1,5 meter. Demikian, Yasmin. Baik, Rahmat, ini kalau boleh tahu, ini banjir ini terjadi sejak kapan dan berapa kakak yang terdampak akibat banjir ini? Ya, untuk di pemukiman perumahan Indah Permai ini, banjir terjadi sejak pukul 5 pagi tadi. Air terus meningkat seiring dengan volume air Kali Bekasi yang semakin meningkat. Selain intensitas hujan yang tinggi ini, banjir yang merendam wilayah Kota Bekasi ini disebabkan ada kiriman dari wilayah Kabupaten Bogor. Demikian, Togi. Lantas seperti apa kondisi rumah warga yang terendam banjir di sana? Ya, untuk rumah-rumah warga yang terendam banjir pun warga masih tetap bertahan, tidak ada yang mengungsi. Namun demikian, kami pun menghimbau kepada warga untuk tetap selalu waspada karena kondisi saat ini cuaca masih terhitung hujan masih lebat. Demikian, Yasmin. Baik, Rahmat, ini akibat hujan ini berapa banyak warga yang terdampak atau mungkin kakak? Yang di wilayah perumahan Villa Indah Permai ini terdampak banjir ini sekitar hampir ribuan rumah. Nah, karena selain kondisi rumah yang banjir,
selain itu juga di akses jalan perumahan pun masih terendam banjir. Demikian, Togi. Ya, selain adanya kiriman air, Rahmat, apakah sistem drainase di sana mengalami gangguan atau tersumbat atau seperti apa? Ya, selain intensitas hujan yang terkini, banjir yang di wilayah perumahan ini karena kondisi drainase yang banyak yang tersumbat. Selain itu, adanya penyempitan di kali Perwira sehingga air pun meluap ke pemukiman warga. Demikian ya, Yasmin. Baik, untuk bantuan dari pemerintah setempat, apakah sudah ada bantuan? Mungkin dari segi penyedotan atau bagaimana? Sejauh ini dari pantauan kami di lokasi ini belum tampak petugas dari pemerintah setempat, namun terlihat anggota kepolisian maupun Babinsa dari Kelurahan Teluk Pucung sudah melakukan antisipasi dan menghimbau kepada warga-warga untuk selalu tetap waspada. Demikian, Togi. Baik, kita harap tentunya banjir tidak semakin meluas begitu ya dan segera surut. Terima kasih banyak rekan Rahmat Hidayat melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, Rahmat. Ya, bisa pasca bencana banjir dan tanah longsor melanda Provinsi Aceh, ketersediaan obat-obatan mulai menepis. Meski demikian, tenaga kesehatan terus berupaya memberikan pelayanan kepada warga terdampak bencana. Meski bencana telah berlalu selama 2 bulan, dampak masih dirasakan oleh warga di Kabupaten Biren Aceh. Ketersediaan obat-obatan di posko kesehatan Desa Pantai Baro, Glesiblah, mulai menipis. Di tengah keterbatasan tersebut, tenaga kesehatan tetap siaga memberikan pelayanan kepada warga terdampak. Stok obat sendiri kan juga masih banyak kekurangan stok obat. Ada beberapa stok obat yang tidak mencukupi di sini. Seperti apa? Obat apa? Seperti yang asam urat seperti meloxicam, allopurinol, banyak yang kurang di sini. Gitu. Lagi aksesnya susah, ke puskesmas susah, pustu juga belum bisa diakses. Jadi sangat memudahkan warga-warga di sini kan banyak yang sakit, apalagi gatal karena air bersihnya nggak ada. Pemerintah dan pihak terkait diharapkan segera menambah pasokan obat-obatan agar pelayanan kesehatan bagi warga dapat terus berjalan maksimal. Dari Biren Aceh, Syukri Syahrifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang bulan suci Ramadan, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum kebut pembangunan 2 jembatan darurat di Kecamatan Malanak Agam, Sumatera Barat. Ya, upaya ini dilakukan untuk memulihkan akses transportasi warga serta menjaga kelancaran distribusi logistik pasca bencana. Ya, bisa pembangunan jembatan darurat atau jembatan Bailey dilakukan di ruas jalan provinsi Sicincin, Simpang Balingka, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam. Jalur ini menjadi akses alternatif penghubung dari Kota Padang menuju Kota Bukit Tinggi dan wilayah utara Sumatera Barat. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyatakan pembangunan 2 jembatan Bailey ditargetkan rampung dalam 2 minggu untuk mempermudah mobilitas warga dan distribusi logistik jelang Ramadan. Kemudian jalan tertutup. Waktu itu sih sebenarnya hanya ada satu arahan untuk bikin permanen. Cuman karena saya lihat di sana banyak masyarakat yang terputus, saya minta ke kepala balai untuk bikin jembatan Bailey. Terus paling enggak yang di belakang sana urusan logistik nggak terhambat. Dan alhamdulillah sih berapa hari ini udah kelar nih? Ya, berapa lama Indi? 2 minggu sudah, Pak. Dan ada 2 jembatan, Pak. 2 jembatan Bailey sudah terpasang. Sementara itu, sejumlah siswa sekolah dasar di Biren Aceh terpaksa bertaruh nyawa menyeberangi aliran sungai Pesawangan demi bisa berangkat ke sekolah. Pemirsa, beginilah kondisi para pelajar saat berangkat dan juga pulang sekolah di Desa Kubah Hitam, Kabupaten Biren Aceh setiap harinya. Ini terpaksa dilakukan para pelajar agar tetap bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Pasalnya, satu-satunya jembatan penghubung terputus diterjang banjir bandang dan juga tanah longsor dan hingga kini belum diperbaiki. Para siswa harus berjalan sejauh 20 meter ke dalam sungai sebelum akhirnya naik kapal milik warga yang tak dapat bersandar ke tepi sungai.
Jika debit air sungai meningkat, para siswa terpaksa tidak berangkat ke sekolah karena terlalu berbahaya. Bukan